Telah berselang 13 hari sejak gempa Cianjur, pencarian korban terus dilakukan hingga hari ini. Bagaimana perkembangannya kita akan bahas bersama PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Terima kasih Pak Abdul sudah bergabung bersama kami malam ini. Pak Abdul, ini hampir 2 pekan pasca gempa Cianjur, pencarian terus dilakukan setiap hari hingga hari ini menjadi hari yang terakhir dan kini juga diperpanjang hingga 3 hari ke depan begitu ya. Apa saja yang menjadi kendala pencarian korban selama 13 hari ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang untuk pencarian DP kita per hari ini itu tersisa 8 orang yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam 3 hari ini. Kenapa kita cukup optimis sehingga memperpanjang waktu pencarian yang seharusnya sudah habis di sini? Memang proses ini kita juga bicarakan dengan keluarga korban dan juga melihat dengan peluang di lapangan. Nah, dari Basarnas juga mungkin masih melihat bahwa ini bisa diteruskan dan kita masih mengharapkan akan menemukan jasad sehingga kita putuskan untuk memperpanjang 3 hari ke depan. Tetapi selain itu sebenarnya secara gambar besarnya Mas, saat ini kita sudah mulai geser fokus kita meskipun pencarian korban ini tetap dilakukan dengan optimal, tetapi saat ini kita sudah mulai masuk pada fase atau percepatan fase rekonstruksi rumah warga yang terdampak. Karena inilah fokus dari perhatian Bapak Presiden supaya korban terdampak yang rumahnya rusak, baik itu rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu bisa segera diperbaiki dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. Baik, Pak Abdul, tadi kan kita juga merasakan gempa 6,1 di Jawa Barat begitu ya. Apakah gempa tersebut juga mempengaruhi bagaimana tanahnya, apakah bergerak dan sebagainya terkait dengan proses pencarian korban yang akan dimulai besok? Ya, tadi kalau gempa magnitudo 6,4 yang kemudian direvisi oleh BMKG menjadi 6,1 itu terjadi di 16:40 sekian menit. Pada saat itu pencarian sudah dihentikan di Garut karena cuaca hujan. Dan gempa tadi memang guncangannya terasa di Cianjur, tetapi guncangan ini guncangan mengayun ya, karena gempa dalam. Ini karakteristiknya berbeda sekali dengan gempa di Cianjur Senin 2 minggu yang lalu yang merupakan gempa dangkal. Biasanya kalau karakteristik gempa dalam itu bisa merusak tergantung dari magnitudonya tetapi tidak menghancurkan. Ini berbeda dengan gempa dangkal yang mungkin magnitudonya tidak terlalu besar tapi karena dekat ke permukaan epicenternya sehingga daya rusaknya sangat signifikan, Mas. Baik. Nah, ini juga kita konfirmasi, BNPB sudah langsung berkoordinasi dan melakukan pengumpulan data di lapangan bekerja sama dengan BPBD. Sampai sejauh ini 12 menit yang lalu laporan terakhir diupdate ke kami, ini dampak dari gempa Garut magnitudo 6,1 tadi itu 4 rumah rusak ringan dan 1 korban luka ringan karena jatuhan genteng. Saat ini sudah dibawa ke puskesmas dan sudah kembali. Oke, baik. Ini tentu melihat apa yang terjadi, tadi Anda mengatakan seluruh pihak optimis begitu akan menemukan 8 korban yang masih belum ditemukan sampai dengan hari ini. Tapi kalau saya boleh tanya, langkah apa yang selanjutnya akan diambil mengenai pencarian 8 korban ini untuk 3 hari ke depan? Iya, untuk pencarian tetap fokus di 3 tempat. Di warung sate Sinta yang mana ada 1 korban ditemukan hari ini. Kemudian di daerah Cijedil dan juga Kampung Cicadas, di RT 3 dan Kampung Cicadas. Ini merupakan titik pencarian yang dilaporkan mungkin masih ada warga tertimbun. Karena sebenarnya dari laporan awal
yang kami terima sehari yang lalu, ini seharusnya DP ini, daftar pencarian ini sudah habis, tetapi memang ada laporan baru, 8 laporan yang sudah teridentifikasi ada identitas yang dilaporkan oleh warga, sehingga ini yang kemudian dan menjadi tambahan daftar pencarian karena titik tempat yang diduga laporan baru ini, warga hilang ini itu juga diketahui, sehingga bisa lebih fokus pencarian ini. Saya membuat keputusan kita panjang proses pencarian ini sampai 3 hari ke depan. Oke, baik Pak Abdul, ini kalau kita tanya mengenai sisa tanah longsoran itu nanti akan dipindahkan kemana, Pak? Nah, ini masih kita diskusikan dengan PUPR karena ini kan juga melihat kondisi daerah longsoran itu sendiri. Sampai saat ini daerah longsoran itu kalau kita melewati daerah Cipanas atau melewati daerah kawasan Sate Sinta, daerah Tapal Kuda, itu mungkin masih sangat labil. Nanti bagaimana PUPR untuk menyiasati penguatan lerengnya, apakah akan menggunakan material yang saat ini ada atau intervensi keteknikan dan lain-lain, itu nanti mungkin kita lihat dalam beberapa hari ke depan, Mas. Oke, baik Pak Abdul, kalau lokasi pencarian korban misalnya Warung Sate Sinta, Cijedil, nah nanti itu kawasannya akan dijadikan apa di sana, Pak? Iya, ini berarti kita bicara potensi relokasi. Memang dari rekomendasi BMKG untuk rumah, jadi ada, kita lihat kalau dari patternnya, dari jalurnya, alur kerusakannya, itu ada beberapa tempat yang memang kerusakan rumah itu sangat parah. Tetapi di tempat lain, mungkin jarak 200 meter dari lokasi itu, kerusakan rumah tidak terlalu signifikan. Nah, untuk daerah-daerah yang kita curigai sebagai alur sesarnya, itu memang BMKG saat ini masih terus mendata, bekerjasama juga dengan Badan Geologi dan rekan-rekan BRIN dan ITB. Itu untuk daerah yang rumahnya saat ini hancur, kolaps, dan rusak berat, itu jadi prioritas kita untuk direlokasi. Karena kita tahu gempa Cianjur ini secara umum, secara kasar, periode ulangnya itu singkat. Tahun 82, tahun 2000, kemudian 2022. Artinya itu kurang dari 25 tahun, kurang dari 1 generasi. Kalau kemudian daerah yang saat ini sangat terdampak dan kita tahu, kita sudah mengenali daerah itu, kemudian kita bangun lagi rumah in situ di lokasi di lokasi yang sama, artinya kita mengulang lagi nanti cerita di 20 tahun ke depan. Nah, ini kemudian yang jadi prioritas kita untuk direlokasi. Masyarakat-masyarakat yang saat ini rumahnya hancur total, rusak berat, kolaps, itu yang jadi prioritas untuk direlokasi di 3 tempat. Itu ada di Sirnagali, ada di Mande, ada di Cipendawa. Ini sudah berlangsung, saat ini berjalan proses pembersihan lahan dan penyiapannya. Oke, baik Pak Abdul, berarti sampai dengan saat ini masih belum didapatkan informasi apakah lokasi tersebut aman untuk digunakan kembali atau tidak begitu ya? Karena data tadi masih dikumpulkan sampai dengan sekarang. Secara umum BMKG sudah menyampaikan untuk lokasi-lokasi daerah yang saat ini klaster-klaster kawasan yang rusak berat, itu rekomendasi tidak untuk dibangun kembali. Itu sudah clear dari BMKG, itu menjadi prioritas. Jadi warga-warga di tempat yang saat ini di Sarampat, di Cijedil, di tempat lain yang rumahnya klaster rusak berat, itu prioritas untuk kita relokasi. Itu sudah rekomendasi BMKG. Meskipun ada kan rumah rekonstruksinya tahan gempa, iya. Tetapi potensinya sekarang kita lihat di kawasan Sarampat, misalkan ada rumah yang benar-benar miring, fondasinya tercabut karena struktur tanah yang merekah gitu ya, melepuh gitu, seperti itu. Yang juga kita khawatirkan kalau di situ kita bangun lagi, yang tadi saya bilang kejadiannya akan sama gitu.
Oke, jangan sampai kita mengulang kejadian yang sama beberapa tahun ke depan. Pak Abdul, kalau kita melihat memang frekuensi dan juga intensitas gempa ini kan semakin hari gempa susulan juga semakin berkurang begitu. Apakah warga yang rumahnya rusak ringan itu sudah diizinkan untuk kembali ke tempat tinggal mereka? Kalau untuk warga yang rumahnya rusak ringan, jadi rumah rusak ringan ini mungkin cuma dindingnya retak-retak rambut seperti itu tanpa ada kerusakan di tiang dan tanpa ada kerusakan di kuda-kuda atap, itu saran kita memang segera. Kalau misalkan ada aspek psikologis yang ketika melihat rumah retak itu ketakutannya datang lagi, pemerintah akan mengganti atau mendukung perbaikan rumah rusak ringan ini, Mas. Bapak Presiden sudah menyampaikan rumah rusak ringan akan didukung perbaikannya sebesar 10 juta rupiah per unit. Nah, untuk yang rusak sedang, ini nanti perlu berkonsultasi dengan aparat desa dan tim dari PUPR. Apakah perlu penguatan struktur? Karena kalau rumahnya sudah rusak sedang, ini di tengah antara rusak ringan dan rusak berat. Harus ada penguatan-penguatan yang secara keteknikan itu perlu asesmen yang lebih mendetail. Perlu berkonsultasi data dengan saat ini kita membangun rumah contoh, Mas, di daerah-daerah terdampak ini bagaimana buat atau struktur rumah sederhana tapi tahan gempa. Itu bisa dilihat oleh masyarakat, prosesnya sekarang sedang berjalan. Nah, kalau itu bisa dilakukan sendiri untuk memperbaiki rumah yang rusak sedang, pemerintah juga akan membantu per unitnya 25 juta. Nah, khusus untuk rumah rusak berat, kalau nanti warga ini direlokasi, maka mereka tidak dapat penggantian yang 50 juta. Tetapi kalau mereka membangun in situ di lokasi yang menurut BMKG masih mungkin untuk dibangun kembali pada lokasi yang sama, itu mendapat dukungan 50 juta. Seperti apa rumah yang bisa dibangun 50 juta tapi tahan gempa? Nah, ini kita sudah membangun rumah contohnya di 3 lokasi. Ada di lokasi Sirna Bali, kemudian ada di Warung Kondang, dan ada di markas Batalion Infanteri Raider 300. Ini kita sudah lihatkan rumah contohnya yang kemudian manualnya sangat gampang, itu sudah kita siapkan nantinya kalau misalkan masyarakat yang terdata berada di alamat atau di lokasi yang menurut BMKG masih diperbolehkan untuk membangun in situ, maka nanti akan diserahkan dukungan bantuan perbaikan rumah sebesar 50 juta per unit. Tetapi bagi mereka yang memilih saya direlokasi saja di tempat yang baru, dia tidak mendapatkan pergantian 50 juta, tapi mendapatkan full rumah yang baru di tempat relokasi. Oke, baik. Ini tadi Anda katakan bahwa memang contohnya sedang dibuat ya, bukan sudah dibuat. Sedang dibuat dalam proses begitu. Lantas kalau kita bicara rencana, kapan relokasi ini akan mulai dilakukan kepada warga? Mengingat sudah 2 minggu ini berjalan kurang lebih warga bertahan di tenda-tenda pengungsian. Ya, saat ini pendataan warga by name, by address-nya yang dikonfirmasikan dengan data Dukcapil supaya lebih valid data itu sudah berjalan, Mas. Sudah ada yang di-SK-kan oleh Bupati yang datanya sudah tervalidasi. Nah, data yang di-SK-kan oleh Bupati ini nanti bisa ditelusur sendiri ke Bupati. Data yang masyarakat terdampak yang sudah di-SK-kan ini bisa segera direalisasikan. Mungkin nanti Bapak Presiden yang akan langsung mungkin memberikan ini kepada masyarakat. Nah, ini bukti bahwa kalau saya sampaikan proses rekonstruksi rumah warga hanya 2 minggu pasca bencana itu luar biasa cepat, sangat cepat. Di tempat lain mungkin kita nggak nemuin hal yang secepat ini. Jadi ini benar-benar akselerasi dari satu proses yang merepresentasikan keinginan langsung dari Bapak Presiden, dari Kepala Negara supaya warga Cianjur ini tidak terlalu lama ada di pengungsian.
Demikian, Mas. Baik, Pak Abdul, ini kalau kita bicara soal gempa, 2 pekan lalu gempa di Cianjur, hari ini kita juga merasakan gempa yang terasa begitu ya di Jakarta, hingga Jakarta terasa juga gempanya. Lantas apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi gempa supaya tidak memakan banyak korban, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara meminimalkan potensi korban akibat gempa, itu langkah mitigasi paling utama itu mitigasi struktural. Mitigasi struktural itu seperti apa? Perkuat bangunannya. Hmm. Itu yang paling utama, karena bagaimanapun yang membunuh itu bukan gempa, itu kita semua tahu. Yang membunuh itu adalah runtuhan bangunan yang tidak tahan gempa, karena kita tidak akan punya waktu cukup banyak untuk keluar rumah ketika terjadi gempa. Dan tidak pada semua kondisi gempa kita bisa langsung merespon dengan berlari keluar rumah untuk evakuasi. Untuk gempa Cianjur misalkan, itu guncangan merusaknya itu cuma 7 sampai 9 detik. Gempa Jogja tahun 2006 memakan korban lebih dari 6.000 jiwa. Itu guncangan merusaknya itu cuma 9 detik. Mas. Bayangkan kalau waktu 9 detik itu kita nggak bisa bertahan berdiri apalagi berlari keluar rumah. Jadi benar-benar ini faktor utama atau upaya mitigasi yang utama itu adalah penguatan bangunan. Jadi ini yang benar-benar harus kita upayakan ke depan, bagaimanapun kita harus bisa untuk memulai dari kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Kita lihat lagi struktur rumah kita, apakah dulu waktu kita membangun rumah atau membeli rumah ada kriteria SNI bangunan tahan gempa di situ. Kalau tidak, mari sama-sama ini menjadi gerakan bersama kita, kesadaran yang dimulai dari keluarga masing-masing, karena kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita masing-masing, kita mulai itu, karena banyak pola-pola, metode-metode penguatan bangunan yang sebenarnya tidak memerlukan biaya yang cukup banyak. BNPB nanti akan mensosialisasikan langkah-langkah sederhana, langkah-langkah yang tidak berbiaya mahal, tapi juga bisa dilakukan langsung oleh pemilik rumah sendiri. Jadi ini yang akan kita lakukan ke depan. Oke, baik, langkah-langkah kecil tadi salah satunya adalah penguatan bangunan yang diharapkan ketika nantinya terjadi gempa lagi kita tidak memakan korban yang banyak begitu ya. Terima kasih PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas.